Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Aliran Tasawuf yang beranggotakan Ahmad Zawawi, Elisa Nur Aini, Irma Nursyada, dan Maulana Muhammad Kuliluha. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Zawawi. Untuk Mas Zawawi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya bagian saya, Ahmad Zawawi. Sejarah perkembangan tasawuf. Bukan cuma manusia saja yang lahir, tasawuf pun lahir. Kelahiran tasawuf. Kelahiran tasawuf sendiri memiliki banyak versi secara historis, secara cerita. Yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang zahid aksetis yang bernama Abu Hasyim Al-Kufi dari Irak 150 Hijriyah. Ada anggapan bahwa lahirnya ilmu tasawuf bukan bersamaan dengan lahirnya Islam, tapi lahirnya tasawuf ini merupakan perpaduan dari berbagai ajaran agung. Ya, ada versi yang bilang begitu, ya wajar sih. Namanya juga histori kan macam-macam juga. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang B, lahirnya tasawuf bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Ya, ini yang kita bahas. Kedua, anggapan yang pertama adalah bahwa tasawuf atau sufisme itu lahir dari agama Islam sendiri. Hal ini bisa dilihat dari ayat Al-Quran maupun hadis tentang ajaran tasawuf. Kita coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 116 dijelaskan, dan kepunyaan Allah lah arah timur dan arah barat, maka kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, di situ ada wajah Allah. Nah, ini bahasa majas perumpamaan ya, jadi jangan ditafsirkan mentah-mentah. Dalam ayat lain Allah juga menerangkan, telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan olehnya. Kami lebih dekat kepada manusia ketimbang pembuluh darah yang ada pada lehernya. Ya, seperti halnya kulit dengan daging, lebih dekat. Allah itu dekat. Itu Quran surat Al-Kahf ayat 15. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga disebutkan hal serupa, yang artinya, jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, niscaya aku akan mendekatinya sedepat. Dan jika ia mendekatiku datang dengan berjalan, saya aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya, jengkal, hasto. Nah, tadi yang kedua itu depa ya, karan tuh ya, jalanan ibaratnya. Ya, baik, itulah tadi A dan B yang saya terangkan tentang lahirnya tasawuf. Sekian dari saya, kita akan dilanjutkan. Saya ini selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan ini. Bye-bye. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Mas Zawawi. Untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk kehidupan dan ucapan para sahabat pun adalah sumber tempat menimba oleh para sufi yang dapat melainkan kecenderungan rohaniah yang tercermin dalam kehidupan dan ucapan para sahabat. Para sahabat mengikuti jejak Nabi dalam semua ucapan dan kehidupannya, seperti halnya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Taubat ayat 100. Rasulullah bersabda, para sahabatku bagaikan bintang, siapapun yang diantara mereka yang kamu ikuti, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Para sufi memandang sahabat sebagai sufi tauladan bagi mereka. Mengenai kehidupan para sahabat secara global, Abu Al-Tobah Al-Hilwani melukiskannya dengan maukah ku beritahukan kepadamu tentang kehidupan pada sahabat Rasulullah. Yang pertama bertemu dengan Allah adalah lebih mereka sukai daripada kehidupan. Kedua, mereka tidak gentar terhadap musuh, baik musuh itu sedikit maupun tidak. Ketiga, mereka tidak jatuh miskin dalam hal duniawi dan mereka begitu percaya terhadap rezeki Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang asketis atau tingkah laku hormati
bermati raga demi memperoleh kebahagiaan, keluhuran moral, dan idealisme kehidupan, sehingga diriwayatkan bahwa selama 6 hari dalam seminggu ia selalu dalam keadaan lapar. Untuk yang selanjutnya, sahabat Umar bin Khattab pun terkenal dengan kebeningan jiwa dan kebersihan kalbunya, sehingga Rasulullah berkata, Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan kalbu Umar. Dia terkenal dengan kesederhanaanku. Diriwayatkan pada suatu ketika setelah dia menjabat khalifah, dia berpidato dengan memakai baju bertambalan 12 sobekan. Kita dapat melihat makna ridho dan sabar dalam sepucuk surat yang ditunjukkan kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai berikut. Seluruh kebijakan adalah dalam ridho. Kalau engkau mampu, hendaknya engkau ridho, dan kalau tidak mampu, bersabarlah. Yang selanjutnya, Utsman bin Affan pun menjadi suri tauladan para sufi di dalam banyak hal. Dalam hal penggembelengan terhadap dirinya sendiri, diriwayatkan bahwa ia membawa beberapa ikat kayu sendiri dari kebunnya, padahal dia mempunyai beberapa budak. Mengenai kehidupannya yang asketis, diriwayatkan bahwa mendermakan hartanya lebih dia sukai daripada menumpuknya. Dia pun tekun beribadah serta banyak membaca Al-Quran. Sementara Ali bin Abi Thalib dalam pandangan para sufi secara khusus mempunyai kedudukan tinggi. Dalam hal ini Abu Ali Ar-Ruzbari, seorang tokoh angkatan pertama, berkata, dia dianugerahi ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah, dan laduni adalah ilmu yang secara khusus dianugerahkan kepada Khidir sebagaimana firman Allah, dan yang telah kami ajarkan padanya ilmu dari sisi kami. Ali bin Abi Thalib adalah contoh paling gamblang dalam asketisisme dan kesederhanaan hidup, ataupun seruan pada keduanya. Menurut Ibnu Uyainah, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang paling zahid. Imam Al-Syafi'i pun memandangnya sebagai asketis besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Maulana dan Mbak Elisa Nuraini. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya mengenai perkembangan tasawuf di dunia Islam. Secara historis, tasawuf telah mengalami banyak perkembangan melalui beberapa tahap sejak pertumbuhannya hingga sekarang. Pada sejarah umat Islam, terjadi peristiwa tragis, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu terjadi kekacauan dan kemerosotan akhlak. Akhirnya, para ulama dan para sahabat yang masih ada di kala itu berpikir dan berikhtiar untuk membangkitkan kembali ajaran Islam mengenai hidup zuhud dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi awal timbulnya benih tasawuf yang paling awal. Yang pertama, abad pertama dan kedua Hijriyah. Pada tahap ini, tasawuf masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritaskan hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar kepentingan akhirat. Yang kedua, abad ketiga dan keempat Hijriyah. Pada abad ketiga dan keempat Hijriyah tersebut disebut sebagai fase tasawuf. Pada fase ini berdiri
berdiri lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan pendidikan, yaitu cara hidup sufistik dalam bentuk tarekat. Kemudian dari beberapa tokoh lain muncullah istilah fana, ittihad, dan hulul. Fana artinya adalah suatu kondisi di mana seorang sufi kehilangan kesadaran terhadap hal-hal fisik. Sedangkan ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Allah sehingga masing-masing bisa memanggil dengan kata ana atau aku. Hulul adalah masuknya Allah ke dalam tubuh manusia yang dipilih. Abad kelima Hijriah. Fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis, yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian yang terakhir ada abad keempat Hijriah, yaitu munculnya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang memadukan antara rasa dan rasio. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalamannya yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahdah al-wujud, yaitu bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang dan sekedar sangkaan dan hayalan. Dalam aliran ini, para sufi lebih mengarahkan tasawuf pada kebersatuan dengan Allah. Perhatian mereka sangat tertuju pada aspek ini, sedangkan aspek praktik nyaris terabaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Ulid Nuha, NIM 19303010007. Nah, dalam kali ini, event ini, sebelumnya saya mohon maaf apabila terjadi keterlambatan publish ataupun pengiriman mengenai link video kelompok 1 untuk mata kuliah tasawuf janda. Dikarenakan mohon maaf, hari ini rumah sedang ramai dikarenakan tadi malam Budi sedang meninggal. Ya, kita lanjut saja untuk materi kali ini, yakni membahas mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Kita masuk dulu ke dalam latar belakang masalah, yakni Islam adalah agama yang diyakini penganutnya mengandung seperangkat nilai dasar untuk menuntun kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwasanya suatu agama, hal terdasar suatu agama yakni dari substansi agama itu sendiri, yakni mengatur seseorang, mengikat manusia agar kehidupannya tidak kacau. Dalam hal ini agama Islam itu para penganutnya meyakini bahwasanya ada seperangkat nilai dasar, nilai mistisisme dalam suatu agama tersebut, yakni agama Islam yang mana nantinya menuntut kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan apa, bukan hanya kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan ukhrawi saja, namun menggabungkan dan menjaga stabilitas dan juga balance antara kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan ukhrawi. Di sini juga dijelaskan bahwasanya Islam tidak hanya sekedar memberi atensi terhadap satu dimensi kehidupan. Karena apa? Tasawuf merupakan suatu perwujudan pengamalan dari nilai ihsan,
yakni apa? Kita bersikap baik kepada Allah dibuktikan dengan menjalankan ibadah dan meninggalkan segala hal yang dilarang. Jadi hablum minallahnya baik. Namun kita tidak menutup kemungkinan kita juga harus baik kepada sesama manusia, yang mana kita hidup bersosial kemasyarakatan, yang merupakan bukti pengamalan dari hablum minannas. Dan juga kita setia menjaga kebersihan lingkungan, menjaga stabilitas alam, kondisi ekosistem, yang itu merupakan pengamalan dari hablum minal alam. Di sini nanti Islam senantiasa akan memberi tempat bagi penghayatan seseorang penganut agama Islam itu yang bersifat eksoteris, yakni bersifat lahiriah, dohir, dan juga memberikan pemahaman makna dan juga keberkayaan diri mengenai persifatan yang esoteris batiniah. Raganya dilatih untuk menjadi kuat mengenai kerutinan olahraga, menjaga kesehatan melalui makanan, lingkungan, dan tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun bukan hanya itu, jiwanya juga diolah. Jadi bukan hanya olahraga, namun juga nantinya akan ada olah jiwa, olah rasa, yang apa dalam tasawuf istilahnya melalui serangkaian riyadhah ataupun melalui tazkiyatun nafs yang akan dibahas dalam ajaran-ajaran tasawuf psikoterapi. Kata tasawuf sendiri memanglah tidak ada di dalam Al-Quran, namun substansi dan semangatnya itu jelas terkandung di dalamnya. Ketika kita mencoba menguak ataupun mencari mengenai tasawuf dalam Al-Quran itu memang tidak ada, namun substansi dari tasawuf yakni taqarrub ilallah itu ada di dalam Al-Quran. Seperti halnya ayat yang menjelaskan mengenai dzikir dapat menenangkan diri seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Dzikirlah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ketahuilah bahwasanya dengan sebuah dzikir tersebut itu dapat menenangkan hati seseorang. Ketika hati seseorang tersebut tenang, qalbun salim, maka sehatlah dan selamatlah seluruh badan. Begitu pula sebaliknya, ketika hati tersebut sakit, qalbun marid, ia sering mengalami kegundahan, kekecewaan yang berlebihan, itu akan membuat dampak negatif bagi pikiran. Karena hati nantinya akan mempengaruhi pikiran seseorang, akan mempengaruhi bad mood, hormonnya, dan juga kesehatan tubuhnya pun akan terganggu bila hati seseorang tersebut mengalami sakit atau tidak sehat. Ajaran sosial tasawuf dapat membimbing setiap individu dalam membentuk perilaku yang berperadaban, baik kepada dirinya sendiri, kelompok masyarakat, maupun bernegara. Hal ini seperti tadi, tasawuf merupakan wujud implementasi dari nilai ihsan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada sumber tasawuf dalam Islam. Memanglah ketika kita membahas mengenai tasawuf di dalam berbagai agama itu juga ada semacam ajaran tasawuf. Namun perlu saya tekankan bahwasanya tasawuf itu merupakan produk original dari Islam. Ketika ada persamaan tasawuf dalam agama-agama lain, itu bukanlah tasawuf, melainkan itu hanya saja kesamaan perilaku. Perilaku apa? Perilaku kehidupan seseorang yang sama dengan perilaku seorang sufi ataupun orang yang bertasawuf. Begitu seperti halnya orang yang bertasawuf mengedepankan nilai kesederhanaan, kedermawanan, cinta, dan kasih sayang. Nah, ketika ada agama lain, contoh Hindu, Buddha, Kristen, ataupun kepercayaan-kepercayaan lainnya itu yang seperti itu, ia mengedepankan kesederhanaan, hatinya selalu berorientasi pada Tuhan yang mereka sembah. Nah, itu ada kesamaan, memang ada kesamaan perilaku kehidupannya. Namun produk tasawuf sendiri itu berasal dari Islam, yakni bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ilmu-ilmu Islam seperti halnya hadis, fikih, nahwu, dan lain-lain sebagainya. Dan juga apa? Terminologi istilah-istilah yang nantinya itu dikaitkan dengan para dawuh-dawuh para pendahulu sufi, yakni para ahli ilmu kalam. Begitu. Jadi untuk sejarah pertumbuhan tasawuf sendiri, pada video sebelumnya telah dijelaskan teman saya mengenai tasawuf pada zaman Nabi itu bagaimana, tasawuf mengenai zaman sahabat itu bagaimana, tasawuf pada awal berdirinya, pada awal
abad hijrah itu bagaimana hingga mengalami masa kepuncaan tasawuf, yakni ketika masa Hujjatul Islam, yakni Al-Imam Ghazali. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas menitikberatkan pada neo-sufism. Apa yang nantinya ingin dicoba diungkapkan dari sufisme terdahulu adalah bahwasanya sufisme secara tegas menempatkan penghayatan keagamaan yang paling benar pada pendekatan esoterik, pendekatan batiniah. Ketika suatu sufisme zaman dahulu itu ia lebih mengejarkan kepentingan batiniah seseorang, pendekatan dirinya kepada Allah itu selalu orientasinya maksimal penuh, bahkan sampai ia itu merasa asketisme, yakni apa? Ia menjauhi dunia, ia menolak dunia. Nah, hal tersebut kiranya di zaman modern ini itu sudah tidak bisa. Karena apa? Manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, perlu kiranya bantuan orang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh menjauhi masyarakat, mengasingkan diri. Namun dari substansi ajaran tasawuflah yang nantinya kita akan terapkan. Seperti halnya zuhud ataupun asketisme itu bukanlah kita tidak boleh menumpuk harta benda, bukanlah kita tidak boleh memiliki harta benda yang banyak, namun kita boleh memiliki harta benda, jabat pangkat. Namun hal tersebut seyogianya tidak masuk di dalam hati kita. Hal tersebut kita miliki, kita gunakan sebagai sarana kita untuk apa? Taqarrub ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukanlah suatu dunia itu melekat di hati kita. Kan ada sebuah lagunya Wali, dunia di tangan kananmu dan akhirat di matamu. Agar apa? Dunia itu di dalam genggaman dan akhirat itu ada di depan mata. Jadi setiap saat kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam sholat pun juga disebutkan, inni wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati. Sesungguhnya aku melihat Allah dimanapun berada. Itu bukan berarti bahwa Allah itu banyak, bukan berarti politeis, banyak Tuhan, banyak keyakinan, banyak kepercayaan. Namun ketika seseorang tersebut telah memasuki makam fana ataupun makam kerusakan, saya contohkanlah suatu hal yang simpel. Ketika seseorang sangat rindu terhadap orang yang ia cintai, orang yang ia kasihi, namun ia belum kunjung ada suatu pertemuan, maka akalnya ia akan membayangkan bahwasanya setiap hal yang dilihat adalah kekasihnya. Ketika ia melihat tumbuhan, oh itu kekasihku. Ketika ia melihat orang lain, oh itu kekasihku. Bahkan suatu otaknya, mekanisme otak itu akan juga dirusak. Karena apa? Rasa cintanya yang sangat-sangat berlebihan kepada kekasihnya yang mana tak kunjung ada temu. Seperti itu untuk pemahaman mudahnya agar dapat diterima para teman-teman semua. Untuk neo-sufism ini sendiri itu dipopulerkan oleh Fazlur Rahman. Namun sejatinya gagasan ini tuh telah ada pada zaman dahulu seperti halnya Sufi Ortodok. Namun ini penjelasannya itu lebih kompleks dan lebih ilmiah corak tasawufnya, yang mana itu mengintegrasikan syariah dan juga tentang sosial kemasyarakatan. Untuk tokohnya sendiri adalah Ibnu Taimiyah sebagai pencetus gagasan, yang selanjutnya nanti diteruskan oleh muridnya yang bernama Ibnu Qayyim. Oke, mari kita lanjut ke dalam bahasan tasawuf di era modern. Teknologi dan globalisasi di samping membawa manfaat kepada manusia juga dapat mendatangkan bahaya. Karena apa? Ketika seseorang tersebut telah tergantung, telah mengalami kebergantungan dirinya, hatinya, jiwanya kepada globalisasi yang semakin marak, maka dirinya akan merasa dilemahkan. Walaupun IQ-nya itu udah tinggi, udah baik, IQ-nya juga udah baik, namun SQ lah di situ kosong, spiritual question. Ketika seseorang mengalami kekosongan SQ itu tadi, maka orang tersebut akan mengalami dilema. Toh
aku sudah memiliki banyak harta, aku sudah memiliki jabat pangkat, namun kenapa aku masih belum damai? Karena hal tersebut, spiritual question belum dipenuhi, dimensi spiritualitas dalam diri seseorang belum dipenuhi. Ketika hal tersebut belum dipenuhi, maka manusia itu akan mengalami kehampaan spiritual. Ia akan berorientasinya, bermuaranya kepada pemujaan materi yang menghasilkan paham sekulerisme. Ia berpendapat bahwa kesuksesan dan keberhasilan diukur dari nilai dan materi, sehingga manusia nantinya banyak yang menjauhkan diri dari hal yang dianggap tidak rasional. Kenapa kita harus belajar tasawuf? Toh kita enak mengejar dunia yang udah nyata, udah kelihatan di depan mata. Tapi mereka itu tidak bisa semata-mata keduniawian saja, karena seseorang itu butuh ketenangan, butuh kebahagiaan. Dunia belum tentu membuat bahagia. Saya contohkan, ada suatu penyanyi yang terkenal yakni Michael Jackson. Ia udah tenar, udah popularitasnya udah tinggi, hartanya udah bermelimpah ruah. Namun apa? Ia mengalami overdosis obat yang disangka oleh para peneliti itu bunuh diri. Dikarenakan apa? Jiwanya tidak damai. Nah, itulah kehampaan spiritual itu dapat menyebabkan dampak yang sangat kronis, sangat fatal bagi diri manusia. Padahal ketika kita ketahui akal tidak akan selamanya membawa pada ketenangan dalam hidup, dalam batin seseorang. Ibaratlah suatu gelas yang kosong bagi seseorang yang sedang haus ataupun dahaga, yang mana hal tersebut tidak akan memuaskannya. Materinya emang ada luarnya suatu wujud gelas tersebut, namun batiniahnya tidak ada isi cairan, entah itu teh ataupun kopi, sirup dan lain sebagainya. Ketika seseorang sedang membutuhkan, yakni sedang haus, ia minum gelas yang kosong tersebut, maka tidak akan menghasilkan ataupun menghilangkan suatu kehausan tadi. Dikarenakan apa? Gelas tersebut tidak ada isinya, hanya materinya yang baik, namun batiniahnya tidak ada. Kehidupan manusia di era ini itu lebih terarah ke individualistis, pengejaran nafsu keduniawiaan, mengejar materi, selalu mendewa-dewakan keberhasilan, kebermartabatan dalam kehidupannya. Namun ia melupakan unsur batiniahnya, ia melupakan hubungannya dengan Allah. Hubungan sesama manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itulah juga mendukung kehampaan spiritual tercipta. Oleh sebab itu, Islam memiliki anjuran dan kepercayaan kepada adanya tanggung jawab yang mutlak bersifat pribadi di hadapan Tuhan pada hari akhir. Ya, ini apa? Yaumul hisab, hari pembalasan. Apa yang orang ataupun manusia itu perbuat di dunia, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, maka nantinya orang tersebut akan mengunduh, akan menuai apa yang telah ia perbuatkan di dunia selama masa hidupnya. Oleh sebab itu, disinilah nanti tasawuf dapat menjadi obat dari kehampaan spiritual seseorang. Bukan hanya orang tersebut terfokus orientasinya pada duniawi, namun juga ia ada orientasi yang keukhrawinya, agar apa? Terjadi tawasud, yaitu umat yang moderat, dan terjadi tawazun, keseimbangan, balance antara pengejaran dunia dan juga ukhrawi, yang nantinya apa? Akan berdampak pada khairul ummah, kebaikan di dalam umat manusia. Berbagai krisis nilai dan spiritual telah begitu jauh melanda umat manusia. Mulutnya menawarkan perdamaian, tetapi otak dan tangannya terus mempersiapkan senjata permusuhan. Rasio mengalami kemajuan pesat, namun hati sering kali tersesat. Nah, inilah ketika seseorang terlalu berorientasi pada akal. Emang betul, kita di Islam itu diperintahkan untuk berpikir. Dalam Al-Quran juga ada afala ta'qilun. Apakah engkau tidak pernah berpikir? Namun batasan berpikir itu bukan hanya berpikir yang berorientasinya otak saja, yang mana dapat menyebabkan seorang tersebut bersikap radikal. Namun pemikirannya juga harus dilandasi keimanan
keimanan dan ketakwaan. Agar apa? Ia mempunyai batasan-batasan, mana ranah Tuhan yang tidak perlu diuli-uli ataupun dibahas manusia, mana ranah Tuhan yang memang perlu pengkajian materi ataupun perlu pendiskusian. Agar apa? Bukan kita mencampuri urusan ranah Tuhan, namun untuk menambah bekal materi kita. Karena kan kita hidup di dalam dunia sivitas akademika, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu kiranya kita pelajari untuk menambah bekal pemateri kita. Seperti itu. Jadi untuk tasawuf modern itu produknya seperti hanya tasawuf sosial yang menyeimbangkan, mengenai hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik, dan hablum minal alamnya juga baik, akan terjadi balancing tadi kepada masyarakat horizontalnya dan kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikalnya. Seperti itu. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur MA almarhum, tasawuf sosial di sini ialah tasawuf yang tidak memisahkan antara hakikat dan syariat, dan pula berkecimpung dalam hidup dan kehidupan duniawi, tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, namun menggabungkan menjadi satu dan menjadikan dunia sebagai sarana prasarana untuk menuju akhirat. Seperti itu. Jadi nanti tasawuf itu bukanlah suatu hal yang isolatif, yang terkekang ataupun terkesan vakum seperti itu aja. Namun tasawuf tersebut dapat aktif di tengah-tengah pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, dan sebagai pengatasan tuntutan serta tanggung jawab sosial pada era kali ini, yakni apa? Era globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. Dan nantinya memaknai ajaran-ajaran tasawuf seperti hanya uzlah, mengasingkan diri, itu bukan kita bersembunyi ke dalam gua lalu menjauhi masyarakat sekitar, menjauhi manusia, namun uzlahnya hati seseorang, seperti seseorang tersebut menyendiri walaupun raganya sedang berada dalam keramaian, namun hatinya selalu berorientasi dan berfokus kepada Allah. Agar apa? Hatinya itu selalu terpusat dan terpacu pada satu titik dan tidak terjadi kehampaan spiritual. Itulah pemahaman uzlah dari keramaian. Bukan kita menjauh raganya, namun hati kita walaupun di keramaian, namun kita tetap ingat Allah. Dimanapun kita berada, pada saat apapun kita harus ingat Allah. Seperti itu. Tasawuf nantinya itu harus aktif mengarungi kehidupan secara total, baik dalam aspek sosialnya, politik, ekonomi, dan juga lain sebagainya. Agar apa? Terkesan tasawuf bukan hanya suatu dimensi mistisisme Islam, namun suatu dimensi mistisisme yang dapat memberikan kemanfaatan dan pengatasan suatu problematika manusia-manusia modern saat ini, seperti contohnya kehampaan spiritual, kegundahan akan merasa ketidaktenangan karena apa? Kurangnya rasa penerimaan, kurangnya rasa syukur terhadap sesuatu yang sudah dimiliki. Nah, seperti itu yang nantinya tujuan dari tasawuf sosial adalah bertasawuf dengan tetap memegang nilai-nilai kebersamaan dan humanistik kemanusiaan. Orang sufi harus peka dengan berbagai permasalahan yang muncul dan yang nantinya dapat memberikan diagnosa ataupun memberikan tanggapan dan turut terlibat sebagai agen perubahan, yang mana seorang mahasiswa sendiri kan terkenal agen of change, agen perubahan. Tanpa adanya kita suatu pergerakan, tidak akan ada suatu perubahan. Ketika seseorang tersebut sibuk memperbaiki dirinya, sibuk mengejar saleh individu tanpa memperdulikan saleh sosial, lantas di mana wujud dari sikap agen perubahan tersebut? Ya ingin suatu, katakanlah suatu politik tersebut terlalu kotor karena banyak uang haramnya, suap dan lain sebagainya, money politik ataupun apa, permainan kekuasaan. Ketika ia mau merubah namun ia tidak akan ada pergerakan, maka tidak akan ada perubahan dalam diri seseorang tersebut ataupun suatu hal yang ingin dirubah dalam hal tadi adalah politik. Seperti itu, katakan saya memindahkan tangan saya yang semula di hidung menuju ke telinga. Nah, ini kan adanya pergerakan. Ketika ada pergerakan, sedikit apapun pergerakan pasti akan ada perubahan.
Oleh sebab itu perlu kiranya kita memikirkan, kita mencanangkan apa yang akan kita perbuat nantinya, prospek ke depannya. Namun ketika kita hanya memikirkan tanpa adanya action ataupun melakukan sesuatu yang kita pikirkan, maka semua itu akan menjadi omong kosong doang. Tidak akan ada actionnya. Kapan kita action? Ketika kita hanya mencanangkan, membuat suatu idealita tanpa nantinya diproses untuk menjadi realita. Seperti itu. Tasawuf zaman sekarang juga ada produknya tasawuf entrepreneurship, yang mana kita tetap membawa jiwa-jiwa tasawuf, yakni sikap tawakal, bersabar, jujur, arif, bijaksana, dan lain sebagainya di dalam dunia bisnis. Agar apa? Tidak terjadi persaingan yang kotor, namun dalam dunia bisnis kita akan persaingan yang sehat. Walaupun sama-sama penjual, toh itu sama-sama mencari makan, sama-sama mencari rezeki dari Allah. Kita tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Alangkah baiknya ketika kita saling membantu satu sama lain demi kemakmuran dan kemaslahatan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebihnya itu merupakan fadl dari Allah, dan apabila ada kurangnya itu merupakan murni kekurangan dari saya pribadi. Man asoba khairan faminallah, wa man asoba syarran famin nafsik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.